Hai, kali ini aku bakal ngebahas tentang autofocus dari Canon M100. Kira-kira bagus nggak sih autofocus dari Canon M100 ini? Nanti biar kalian sendiri yang menilai, apakah autofocus dari Canon M100 ini bagus atau tidak. Jadi simak video ini sampai habis ya. Nah, sebelum aku jelasin tentang autofocus dari Canon M100, aku bakalan sedikit jelasin tentang apa itu dual pixel autofocus. Kira-kira udah pada ngerti nggak sih apa itu dual pixel autofocus? Jadi, dual pixel autofocus itu merupakan fitur yang digunakan oleh Canon M100 ini untuk pengoperasian autofocusnya. Terus di dual pixel autofocus ini tuh semua pixel yang ada pada sensor itu digunakan sebagai autofocus dan imaging. Jadi kemungkinan autofocus itu sekitar 80% dari layar LCD kamera Canon M100 ini. Nah, misalnya di sini ini layar LCD-nya. Nah, kemungkinannya tuh sekitar 80% ini bisa dijadikan sebagai titik pixel autofocus kita. Dengan ini, kita diberikan keleluasan dalam pemilihan fokus. Gara-gara dual pixel autofocus ini, kamera Canon M100 ini bisa mendeteksi ketika subjek sedang bergerak dan akan mendapatkan autofocus yang tajam serta akurat. Jadi misalnya ketika kita motret beruntun atau multi shot dan servo autofocus mungkin, yang mana servo autofocus tuh subjeknya bergerak seperti pada sport. Di situ kita bisa dapetin hasil yang maksimal dengan dual pixel autofocus ini yang ada pada kamera Canon M100. By the way, dual pixel autofocus ini juga digunakan oleh kamera-kamera di atasnya. Bahkan kamera flagship pun juga menggunakan dual pixel autofocus ini. Untuk teknis yang digunakan dual pixel autofocus ini, pada tiap pixel di teknologi ini terdiri atas dua fotodioda yang secara independen mengirimkan informasi mengenai jarak subjek yang harus dicapai kamera untuk mendapatkan fokus yang akurat dan tajam tentunya. Nah, setelah kita tahu nih apa itu dual pixel autofocus, sekarang waktunya kita untuk ngetes seberapa bagus autofocus pada kamera Canon M100 ini. Video ini cocok banget buat kalian yang lagi ngencer sama autofocus di kamera Canon M100. Buat kalian yang penasaran dengan autofocus Canon M100, kalian bisa tonton video tes uji coba ini sampai habis. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya ini autofocus ketika aku nge-vlog. Dan kalian juga bisa dengerin sendiri mic-nya tuh kayak gimana. Nah, di sini itu aku lagi di deket jalan raya, jadi agak rame ya. Maaf banget kalau misalnya agak rame. Tapi ya ini autofocus yang aku dapetin pakai tracking. Ya, kalian bisa nilai sendiri apakah autofocus itu bagus apa enggak. Jadi sekarang kita uji coba autofocus aku bakalan ke belakang dan bakal ke depan, ke belakang, ke depan. Kalian lihat sendiri gimana autofocus yang dapetin dari Canon M100 ini. Kalian bisa lihat sendiri autofocus tracking yang dapetin dari Canon M100 ini. Kalau misalnya bagus, kalian bisa komen di bawah. Oke, jadi aku sekarang lagi tes autofocus dalam keadaan low light seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, nilai sendiri gimana autofocus yang didapetin dari Canon M100 ini. Oke, jadi sekarang aku bakalan tes autofocus dari Canon M100 ini menggunakan lensa Yongnuo 50mm f1.8. Kalian bisa cek sendiri autofocus ini dapetin akurat, tajam atau gimana. Biasanya pemilihan lensa juga mempengaruhi autofocus pada kamera. Ya, sekiranya lumayan lah ya. Kalian bisa nilai sendiri dan bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Nah, tadi udah lihat kan tentang tes yang udah aku lakukan. Dari beberapa tes, aku nyimpulin kalau misalnya autofocus ini tuh bakalan bekerja optimal kalau kalian menggunakan lensa yang tepat. Misalnya, lensa yang kalian gunakan itu mendukung STM atau lensa bawaan dari
Canon EFM sendiri, seperti lensa kitnya, terus lensa Pincake 22mm, dan lain sebagainya. Dan selain itu, autofocus juga bakal bekerja maksimal kalau misalnya kalian mendapatkan exposure yang proper. Maksudnya, kalian tuh bisa menyeimbangkan cahaya yang masuk pada lensa ini. Ibarat misalnya low light menggunakan lensa kit itu nggak bakal ngangkat. Kalian bakal ningkatin ISO yang nantinya bakal ngebuat noise pada kamera kalian. Sehingga autofocus yang didapatkan juga bakalan kabur-kabur sendiri. Makanya kalian harus gunakan lighting ketika kalian pengen mendapatkan low light. Oke, mungkin segitu aja dari aku tentang terkait dengan pembahasan autofocus. Mungkin buat kalian yang penasaran dengan fitur-fitur yang ada pada kamera Canon M100 ini, kalian bisa isi di kolom komentar. Mungkin aku bisa buatin juga videonya di lain waktu. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang udah rencanain mau beli Canon M100 ini tapi masih ragu dengan kualitas dari kamera Canon M100. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. So maybe that's all from me, and last say thank you.